pengisian DRH atau pemberkasan untuk yang jadwal terbaru nanti kita bisa pantau, yaitu mulai dari Baiklah sobat semuanya, tentunya kita bersama-sama menantikan pengumuman di sscsnbkn.go.id. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira untuk jadwal dan juga tahapan pengumuman kelulusan terbaru untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4. Kalau misalkan nanti pengumuman dimulai dari tanggal 10 Maret tahun 2023, ini nanti kira-kira bagaimanakah untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ternyata di sini kalau misalkan kita perhitungkan nanti untuk rangkaian kegiatan pemberkasan sampai nanti penetapan nomor induk P3K itu dipastikan sehabis Lebaran, teman-teman. Yang mana di sini ini adalah dikarenakan terjadi pergeseran untuk pengumuman yang mulai dari pengumuman hasil seleksi prasanggah, kemudian masih ada masa sanggah, jab sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah, kemudian pengisian DRH dan juga usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini kira-kira kalau misalkan dimulai dari 10 Maret 2023, di sini nanti kapankah untuk jadwal yang terbarunya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di sini terkait tentang rangkaian kegiatan pengumuman mulai dari pengumuman prasanggah sampai dengan usul penetapan nomor P3K, maka di sini terdiri dari beberapa hari ya, yang mana untuk pembagian hari-harinya dan juga tahapan-tahapan ini sudah tertera pada Juknis dan juga Permen-Per RB yang menaungi pengadaan P3K guru tahun 2023. Nah, tentunya ini nanti akan bisa menjadi patokan untuk nantinya pengumuman itu dilaksanakan pada tanggal berapa sampai dengan nanti untuk pengisian DRH sampai kapan. Nah, soalnya di sini setelah kita mendapatkan informasi bahwasannya untuk pengumuman kelulusan inilah nanti akan disampaikan yaitu maksimal pada tanggal 10 ya. Nah, maksimal pada tanggal 10 Maret 2023. Tentunya kalau misalkan nanti maksimal ini adalah nanti bisa juga diadakan sebelumnya, entah itu tanggal 6, 7, 8 ataupun juga tanggal 9, dan untuk yang kemungkinan terpahitnya nanti akan disampaikan yaitu tanggal 10 Maret 2023. Nah, kemudian kita dapat bocoran terbaru terkait tentang untuk jadwal pengumuman itu apakah diadakan di tanggal 10 atau mungkin di tanggal sebelumnya. Ya, mulai disini kalau misalkan kita lihat yaitu postingan terbaru dari Bapak Abi Ridwan, ini adalah memberikan bocoran ya. Ini adalah tanggal 10 bulan 3 2023, tepatnya pukul 10:03. Dipantau di sscsn dan juga guru P3K kemdikbud.go.id. Nah, kalau misalkan di sini kita dasarkan untuk pengumuman kelulusan untuk asumsinya itulah misalkan di tanggal 10 Maret tahun 2023, maka nanti di sini nanti akan terjadi pergeseran ya untuk tahapan-tahapan berikutnya. Sekarang kan di sini awalnya adalah yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Kalau misalkan di sini berganti menjadi tanggal 10 Maret, tentunya di sini juga akan mengalami jadwal baru ya untuk tahapan-tahapan berikutnya sampai dengan usul penetapan nomor induk P3K. Sehingga di sini kita bisa memprediksikan yaitu antara jadwal yang lama dengan jadwal yang terbaru nantinya. Nah, di sini dipastikan mulai dari jadwal lama hingga jadwal terbaru ini nanti akan melibatkan yaitu setidaknya ada 4 bulan, teman-teman. Ya, mana istilah dimulai dari bulan Februari, kemudian kita buka kalender di bulan Maret, kemudian kita buka kalender di bulan April, kemudian juga kita buka kalender di bulan Mei 2023. Yang mana terkait untuk tahapan pengumuman kelulusan. Nah, tahapan pengumuman kelulusan mulai dari pengumuman hasil seleksi yang prasanggah, kemudian juga untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah, kemudian masa sanggah, jawab sanggah dan lain sebagainya. Ini sudah diatur ya terkait tentang durasi waktunya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman, yaitu untuk sebelumnya. Nah, di sini kita langsung perkirakan ya nanti untuk jadwal terbarunya itu kira-kira kapan. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi P1, P2 sampai dengan P4 ini adalah semula ini diadakan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Dan di sini dilaksanakan untuk pengumuman kelulusan yang prasanggah. Ini adalah dilaksanakan untuk durasi waktunya ini adalah ada 2 hari, teman-teman. Nah, di sini adalah durasi waktunya ada 2 hari, yang semula di sini adalah diumumkan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari. Sehingga kalau misalkan di sini ditunda ya, kita asumsikan nanti diumumkan tanggal 10
berarti nanti juga akan dilangsungkan selama 2 hari teman-teman, juga akan 2 hari ya. Jadi tanggal 2 sampai dengan 3 Februari ini adalah bergeser menjadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2023. Nah, sehingga ini nanti akan berganti untuk pengumumannya adalah menjadi seperti ini. Yaitu bisa jadi nanti akan diumumkan yaitu awalnya 2 sampai 3 Februari menjadi 10 sampai dengan 11 Maret tahun 2023. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah perkirakan, misalkan saja ini adalah untuk pengumuman hasil seleksi yang prasanggah, ini adalah diumumkan tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2023, maka setelah pengumuman prasanggah ini nanti masih ada masa sanggah ya. Kalau misalkan teman-teman melihat terkait tentang peraturan pengadaan P3K, di sini setelah pengumuman prasanggah ini masih ada masa sanggah ya, yang mana masa sanggah ini digunakan untuk teman-teman yang mungkin nantinya tidak lolos ya, ini nanti bisa menyanggah untuk hasil kelulusannya, yang mana untuk masa sanggah itu dalam peraturan diberikan yaitu selama 3 hari. Nah, kalau misalkan di sini untuk jadwal lama sehari setelah pengumuman hasil seleksi yaitu tanggal 3, yaitu adalah di sini sehari setelahnya tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari itu adalah masa sanggah ya. Nah, dengan demikian di sini kita bisa perkirakan untuk jadwal yang terbaru nantinya. Kalau misalkan ini nanti untuk pengumuman dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 2023, maka di sini nanti kita bisa mengecek ya untuk masa sanggah nanti akan diumumkan yaitu pada tanggal ini teman-teman, yaitu pengumuman untuk yang masa sanggah. Kita diberikan masa sanggah yaitu mulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 ya, yaitu selama 3 hari. Kita pantau yaitu nanti bulan Maret ya. Ini berarti di sini inilah tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 itulah nanti masa sanggah untuk jadwal yang terbaru. Nah, selanjutnya setelah masa sanggah diberikan, teman-teman sudah menyanggah semua kan untuk yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2022-2023, baik itu untuk P1 sampai dengan P4. Nah, berikutnya nanti di sini sehari setelah dilakukan yaitu masa sanggah ya, ini nanti langsung diberikan jawab sanggah teman-teman, yaitu tanggal 6 Februari. Ini adalah masa akhir masa sanggah jam 23 lebih 59 menit. Nah, nanti sehari setelahnya itu adalah selama waktu 7 hari nanti akan diberikan jawab sanggah ya. Nanti selama 7 hari berarti di sini sampai dengan tanggal 13. Nah, berarti nanti untuk jadwal yang terbarunya ini adalah nanti akan dimulai sehari setelah yaitu tanggal 14 Maret. Yaitu hari terakhir teman-teman bisa mengajukan sanggah. Sehingga nanti di sini nanti akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu untuk jawab sanggahnya, jawab sanggah nanti akan disampaikan yaitu nanti mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. Kita nanti bisa pantau untuk jawab sanggahnya setelah kita mengajukan sanggah. Tentunya kita mengecek secara berkala ya di akun SSJSN kita, yaitu mulai dari tanggal 15. Nah, ini 15 sampai dengan nanti tanggal 21 ya. Ini adalah nanti masih jadwalnya itu masih jadwal jawab sanggah. Nah, selanjutnya setelah dijawab sanggah nanti di sini berlangsung di sini ada jeda setelah jawab sanggah nanti untuk pengumuman pasca sanggahnya. Ini ada jeda. Yaitu di sini kalau misalkan jawab sanggah itu adalah nanti dilakukan oleh Panselnas, itulah hari terakhirnya tanggal 13. Nanti masih diolah kembali untuk memeriksa sanggah dari teman-teman, dan nanti di sini akan dimulai. Kalau misalkan di jadwal lama ini adalah untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah selama 2 hari yaitu tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Maka dengan demikian setelah kita hitung dengan rumus yang sama, ini nanti untuk jadwal yang terbaru untuk pengumuman final pasca sanggah yang bisa menetapkan kita itu positif lulus atau tidaknya, itu kita bisa pantau di sini ya. Nah, di sini kita bisa pantau yaitu nanti tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret. Jadi kita pantau nanti untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah yaitu pengumuman finalnya ini adalah mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret tahun 2023 teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya nanti bagi teman-teman yang lulus di bagian pengumuman kelulusan pasca sanggah ya, yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Maret ini, maka akan berhak untuk apa? Untuk mengisi DRH ya. Nanti akan muncul link pengisian DRH yang ada di akun SSJSN kita masing-masing.
Dan selanjutnya di sini tentunya sehari setelah pengumuman pasca sanggah ini, nah ini kita bisa lihat nanti adalah misalkan di sini adalah tanggal 21 Februari kan. Nah, mulai tanggal 22 Februari teman-teman bisa mengecek di SSCSN yang akan muncul link untuk pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan. Nah, sehingga kalau misalkan di sini tanggal 29 ini berarti sehari setelahnya ini kita bisa pantau yaitu tanggal 30. Dan nanti kita bisa pantau yaitu di tanggal 30, sehingga nanti untuk pengisian DRH atau pemberkasan untuk yang jadwal terbaru nanti kita bisa pantau yaitu mulai dari tanggal 30 ya. Nah, di sini kita bisa mulai pantau yaitu nanti tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 18 April tahun 2023. Nah, di sini untuk pengisian DRH ini adalah waktunya itu ada 20 hari, teman-teman. Jadi kita bisa pantau yaitu di sini 30 mulai dari tanggal 30 Maret 2023 sampai nanti yaitu tanggal 18 ya. Nah, sampai dengan tanggal 18 April ini adalah teman-teman diberikan waktu selama 20 hari untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan. Tentunya pada tahap ini ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, yaitu berkas-berkas yang kita siapkan ya. Dan semua itu memerlukan waktu, sehingga di sini diberikan waktu yang panjang, yaitu waktunya itu ada 20 hari. Nah, selanjutnya kalau misalkan asumsinya seperti ini, nanti untuk pengisian DRH ini adalah sampai dengan tanggal 18 April 2023. Di sini nanti untuk usul penetapan nomor induk P3K itu kapan? Nah, di sini kalau misalkan kita cek untuk usul penetapan adalah selama 25 hari. Ini sesuai dengan Permen Per-RB ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan usul penetapan nomor induk P3K ini adalah untuk jadwal lama atau 7 sampai 31 Maret, berarti di sini nanti untuk jadwal terbaru ini adalah untuk usul penetapan nomor induk P3K. Ini kita bisa pantau yaitu pada tanggal ini. Nah, nanti kita bisa pantau yaitu tanggal 12 April 2023. Nah, di sini tanggal 12 ya. Ini untuk usul penetapan sampai nanti tanggal berapa? Yaitu tanggal 7. Nah, usul penetapan dari PKK ini tanggal 12 April sampai 7 Mei 2023. Nah, di sini tentunya rangkaian kegiatan untuk pemberkasan dan juga pengangkatan nanti setelah Lebaran, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada bulan April ini nanti kita ini tanggal 21 22 ya. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 ini adalah kita itu memasuki hari raya Idul Fitri kan. Hari raya Idul Fitri. Nah, di masa-masa puasa hari raya Idul Fitri ini adalah kita nanti memantau yaitu usul penetapan nomor induk P3K. Sehingga dengan demikian kita dapat memprediksikan bahwa untuk turunnya SK P3K kita inilah nanti dapat kita lihat nanti adalah sekitar, kalau bulan Mei ini sepertinya tidak ya, dikarenakan masih banyak sekali rangkaian kegiatan. Tentunya nanti usul penetapan nomor induk P3K cepat lambatnya itu tergantung dari masing-masing instansi ya untuk mengusulnya ke BKN. Kemudian setelah itu nanti di sini kita bisa lihat kalau misalkan seperti ini ya, misalkan dari pengalaman sebelumnya, ini nanti untuk SK P3K yang paling cepat ya, paling cepat SK P3K itu kalau menurut saya nanti akan diberikan setelah bulan Mei. Nah, yaitu kira-kira bisa kita pantau pada bulan Juni atau mungkin juga bulan Juli 2023. Nah, seperti ini teman. Dikarenakan kalau misalkan nanti di tanggal ini ya, tanggal 10 Maret ini langsung pengumuman pasca sanggah, kemudian langsung pemberkasan untuk mempercepat penerbitan SK, itu saya rasa itu hal yang mustahil ya. Dikarenakan untuk mengadakan seleksi P3K tentunya tidak akan melenceng dari juknis yang sudah diterbitkan dan disahkan ya oleh pemerintah. Dan di masa-masa pengumuman ini harus melewati yaitu pengumuman prasanggah, kemudian ada masa sanggah waktunya 3 hari, jawab sanggah 7 hari, pengumuman pasca sanggah ini adalah 2 hari, pengisian DRH 20 hari, dan usul penetapan nomor induk P3K ini adalah 25 hari. Nah, usul penetapan nomor induk P3K itu adalah diajukan dari masing-masing instansi ke BKN untuk mendapatkan nomor pertimbangan teknis ya, atau nomor pertek untuk P3K. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan NIP, maka langkah berikutnya itu diserahkan kembali ke instansi, dan instansi nanti akan membuat SK P3K. SK P3K dibagikan kepada kita diberikan SPMT, surat perintah tugas ya. Setelah itu kita menerima SK P3K dan mulai bekerja. Jadi dipastikan kalau menurut saya nanti penerimaan SK P3K nanti berlarut sampai dengan bulan Juni sampai dengan Juli. Meskipun demikian kita harus tetap bersyukur, nanti semoga saja bisa diterima semua ya kita.
dan di tahun ini nanti bisa diangkat menjadi P3K. Kalau misalkan teman-teman sudah lulus dan diangkat, saya berpesan satu hal, marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya supaya harapan pemerintah untuk mengangkat P3K ini bukan hanya sekedar untuk mensejahterakan kita sebagai guru honorer, namun juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.